2.850 meter yang diperoleh dengan gratis. Makan, Kita bayar pajak. Ya bayar pajak aja, tapi kan gratis. Beda dengan perusahaan lain. Kalau perusahaan lain bahan baku harus beli. Ya kan? Kalau pabrik kain harus beli bahan baku. Pabrik semen beli bahan baku. Ya kan? Terus kemudian pabrik otomotif harus beli bahan baku. Kalau perusahaan ini bahan bakunya nggak beli. Kita pajak air tanah. Ya kan bukan beli itu namanya. Yang lain juga sama. Yang lain itu double, Pak. Yang lain itu ya sudah beli bahan baku, ya bahan bakunya pakai pajak. Di sini sumber airnya banyak, orang sini teboga cai. Yang warga ada aliran air yang ke rumah. Nggak ada. Orang sini dapat air dari mana? Bayar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Dan di sini saya sudah menyediakan beberapa video yang lagi viral ya. Kunjungan Kang Deddy Mulyadi yang kedua untuk klarifikasi Aqua soal air dari sumur bor. Oke, kita langsung lihat videonya. habis itu ada kemungkinan Oh, kemana? Oh, kamu sekarang China pemahaman kemana? orang itu nih air nih Sampai. pemahaman nih pemahaman air aqua ini air yang gini Syarat Tuh. 200, kan saya ngomong pemahaman karena bapak pasang iklan Ini kan itu jalur Ya jalan kan? Dari yang ambil di dari provinsi puncaknya. sekarang bagus-bagus kita bangun, perlebar, perhalus, ya kan? Tapi jalur jalan yang bagus dibangun provinsi tiap hari ini hanya akan membahagiakan PT Aqua. Nah, kemudian peristiwa kemarin yang mobil lolos rem nabrak 3 orang sampai meninggal itu pembelajaran penting bahwa standarisasi kendaraan yang digunakan oleh perusahaan ini lemah. Sekarang kan jalur jalan yang dari arah Lembang, ya kan? Terus jalur jalan yang dari Subang arah Purwakarta. Ini saya kan sering muter sini dulu nih, karena ini mau saya benahin dulu. Mobil yang besar itu selain mobil industri, tapi kalau yang naik ke atas teater, mobil gede itu sebenarnya tinggal mobil pengangkut air mineral Aqua. Yang lain udah nggak ada, karena tambang udah saya tutup. Sehari berapa meter kubik airnya? Kalau dari rata-rata output kita per hari itu kan 150.000 galon. Kalau galon itu kan 19 liter ya. Saya 19. 2.850 liter. Ya kan, 2.850 meter yang diperoleh dengan gratis. Mungkin kita bayar pajak. Ya bayar pajak aja, tapi kan gratis. Beda dengan perusahaan lain. Kalau perusahaan lain bahan baku harus beli. Ya kan? Kalau pabrik kain harus beli bahan baku. Pabrik semen beli bahan baku. Ya kan? Terus kemudian pabrik otomotif harus beli bahan baku. Kalau perusahaan ini bahan bakunya nggak beli. Ini kita pajak Ya, air pajak. tanah. Air tanah. Ya kan bukan beli itu namanya. Yang lain juga sama. Yang lain itu double, Pak. Yang lain itu ya sudah beli bahan baku, ya bahan bakunya pakai pajak. Saya gini aja, saya hanya minta jalan tanggung jawab provinsi, nggak usah Bapak bangun. Yang penting Bapak bayar pajak dengan baik dan tidak boleh ada manipulasi jumlah air. Artinya 1 juta meter kubik ngakunya 500. Kerjasama dengan petugas Badan Pendapatan Daerah, ya kan, cincai, nggak boleh begitu, yang jujur. Nah, tetapi saya minta transporternya tidak boleh menggunakan kendaraan dengan sumbu yang besar. Kenapa? Badan jalannya kecil, bobotnya kecil, mobilnya gede-gede. Malu dong. Perusahaan raksasa besar ternama kerjasamanya sama angkutan yang murah-murah. Ya kalau saya mah kerja hari ini lurus buat rakyat, Pak. Siapa? Saya nggak ada orientasi apapun. Di sini sumber airnya banyak, orang sini teboga cai. Tiap warga ada
Nggak ada. Orang sini dapat air dari mana? Bayar. Ini air dibuang. Sekarang set lowingnya ini kalau nggak dibutuhkan dibuang. ngebuang sendiri. Oh sayang. Karena kita nggak mungkin tahan kan untuk air. Kalau ini disalurin, disambungin pakai pipa, dikirim ke warga bisa nggak? Nah, kita Dibikin bak lihat penampungan. komentarnya. Kan sayang air dibuangin. Yang pertama dari Airnya air bagus. Kalau yang di sumber sana dipakai Pak, Coba. dibuat Ini untuk juga yang bagus. sumber yang Pak aslinya susu sapi. di sini tuh masih banyak mata air Pak. Jadi program yang kita lakukan, water access sanitasian itu air bersihnya itu ngambil dari sumber-sumber air di sekitar mereka. Kita fasilitasi pembangunan baknya, pipanya sampai ke Saya rek nanya, kan ini air melimpah nih dari sini. Ke setiap warga ada aliran air nggak ke tiap rumah? Nggak ada. Si ibu tadi ceritanya bagus banget. Nggak ada. Nggak ada Pak, harus balik. Nggak, artinya gini loh. Ada nggak air yang itu air dibuang tuh tadi tuh dalam pipa? Ya kan air dalam pipa dibuang kan? Ketika air dalam pipa dibuang, kemudian ada nggak air itu dikelola, kemudian dimasukin ke tiap rumah untuk air? Orang sini dapat air dari mana? Bayar. Bukan air dari sumbangsi perusahaan ini. Kan itu dari PT Aquanya ada air yang dibuang tuh ke sungai. Airnya bersih. Nanti koordinasi sama Pak Kadesnya. Ya nanti kita bikin pipa air itu, kasih bak penampungan di sini, dialirkan ke rumah warga. Bagus Pak. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mau minta itu aja susah Pak. Minta Ayo apa? minum galon, 1 galon juga susah nggak dikasih. Oh, Harus beli semenjak kepala pabriknya yang sekarang. ulang Pak 6.000 Nggak bisa Pak minta air. jadi ibu minta air galon pun nggak dikasih. Baru cuma 6.000. Semenjak kepala pabriknya ganti. Lu bener ya, ulang nggak bohong ya? Memang dulu ada, cuman sekarang lagi penurunan, tapi ngebangun terus kan. Katanya pekerjanya orang sini semua. Ya. Jauh-jauh yang kerja di sini. Ya kita beresin ya. Pipanya ini, pipa. Jadi kedalaman berapa? 30. Iya. Oh iya teh. Ini kan saya yakin ini yang PT Aqua pertama membangun ini pertama, kedua ini kan. Ini waktu awal adalah mata air. Nah, di Awal sini, asli Cuk. yang ini, Aqua yang asli yang ini. Ini masih produksi kan? Kita lihat komentarnya. Makanya kedalamannya Yang paling pertama 20. dari Apa kedalamannya 20? Coba. Ukur di luhur tuh. Coba. Jadi ini sebenarnya Kita mata air, produksi Pak. susu beruang, Nah, Pak. ini yang mata Aslinya air. susu Jadi ini sapi. adalah sama Aqua itu, Mereknya yang susu tadi, beruang. yang sumber satu. Kena Kalian longsor. ada. Nah, iya kena dampak longsor. Dan galiannya sama dengan inilah ya. Itu kemarin kalau yang sumber satu itu turap Pak, masuk Ke dalam. Iya makanya. itu yang satu itu sumbernya sumber turap. Jadi begini, Aqua itu yang pertama lah, ini mata airnya. Ambil pipanya bukan ke bawah, tapi pipanya diturap ke dalam, gitu kan? Yang ketiga itu, wah mata airnya, sama kudu kahanap, pengeboran. Jadi Aqua ini nggak bohong. Itu awal, karena ini. Tuh teh yang ngebantah, omongan saya benar, ya kan? Jadi Aqua ini yang awal. Yang awal tuh bukan pengeboran. Ya, yang awal tuh bukan pengeboran. Airnya di sini dalam, diambil pipanya ke sini. Jadi ngambilnya bukan ke kedalaman, sini. Ini air nih, ini jatuh air sini di sini. Yang ini juga sama, hanya sekitar 20 meter. Karena harusnya ngambil gini nih, dekat gitu loh. Jadi Aqua itu waktu awal nggak bohong. Sekarang juga nggak bohong Pak. Ini pipa air, ya kan? Ini pipa air, ini sumber mata air, ini aliran airnya. Ini aliran airnya, dan itu air itu dulunya pasti air pemandian. Itu dulu mata air, ayo bak gede. Itu loh teh. Sumber mata air yang utama adalah ngambil mata airnya. Jadi Aqua itu pertama tertarik membangun pabrik di sini adalah sumber mata air ini. Oh,
Aqua ini pertama kali membangun air di sini tarik oleh mata air yang di sini. Makanya Aqua awal mata air pegunungan bener. Saya lagi bantuin teteh ini. Nih, ini mata air pegunungan nih, Aqua Pak. Kan dari mata air kayaknya di mana? Pinggirnya sumber buat. Iya, pinggirnya sumber buat. Nah, pasti di sini gini lah. Kalau ini didorong pakai bambu, dicolokkan kan itu keluar cai. Bayar Rp125.000 untuk mengangkut beban 3 kali batas normal. Lu udah tahu belum kalau Deddy Mulyadi itu mendapati bahwa air Aqua di pabrik yang ada di daerah Subang itu menggunakan air sumur bor dari tanah dan bukan air permukaan, air sungai atau mata air pegunungan seperti yang dikira atau diyakini oleh publik. Bahkan diketahui bahwa upah para pekerja termasuk sopir truk itu dianggap tidak layak karena hanya dibayar Rp125.000 untuk pengiriman barang dengan muatan melebihi batas 3 kali batas normal. Tunggu, ini berarti beneran pabrik Aqua yang di daerah Subang. Tapi kenapa ini nggak ketahuan oleh pemerintah sebelumnya? Alasan kenapa tidak diketahui oleh pemerintahan yang sebelumnya ini karena berbeda cara kepemimpinan tentu aja. Karena kita tahu sendiri bahwa Deddy Mulyadi memang kerap kali membongkar praktik-praktik tertentu. Contohnya kemarin ada kontraktor yang nakal juga yang ngecor asal-asalan dan merugikan masyarakat itu dibongkar oleh beliau. Nah ini baru-baru aja Deddy Mulyadi datang sidak ke pabrik Aqua di Subang pada hari Senin 20 Oktober. Pada intinya beliau menemukan bahwa air baku untuk air minum dalam kemasan itu ternyata diambil dari bawah tanah melalui sumur bor yang dalam. Ini bukan air permukaan, air sungai atau mata air pegunungan. Nah, masalahnya adalah mengambil air dari tanah dalam skala besar itu berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Ada risiko pergeseran tanah atau longsor. Gue yakin berita tersebut bakal mengejutkan banyak pihak. Iya, bahkan banyak netizen yang meminta pihak dari Aqua untuk mengklarifikasi hal ini. Pokoknya Deddy Mulyadi pada saat itu sidak untuk memastikan sebenarnya warga menerima manfaat dari industri ini. Tapi dia akhirnya menemukan fakta-fakta yang mencengangkan termasuk menyinggung masalah truk odol yang hanya dibayar Rp125.000 untuk mengangkut beban 3 kali batas normal. Lu udah tahu belum kalau Deddy Mulyadi itu mendapati bahwa Aquabor 100% alami dari sumber mata air pilihan dan cukup tahan lama untuk pekerjaan beton. Segar alami, tahan banting. Aquabor asli berasal dari sumur bor. Minuman segar bisa dipakai untuk mecor. Aquabor 100% omset Aqua anjlok gara-gara Pak Deddy, teman-teman nih. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Ya, netizen banyak yang bilang kayak gitu gara-gara Pak Deddy. Ya, ternyata Aqua airnya dari sumur bor bukan dari air mata pegunungan. Akhirnya penjualannya anjlok. Padahal sebenarnya Pak Deddy itu nggak permasalahin hal itu. Ya, lebih ke takutnya ada pergerakan tanah. Kalau air berjuta-juta ton kubik diserap terus kan bakalan terjadi longsor atau pergerakan tanah. Itu yang dipertanyakan oleh Pak Deddy. Tapi netizen ini goreng-gorengnya luar biasa. Tapi gue nggak peduli juga sih mau Aqua dari air apa kek, karena gue nggak pakai Aqua, gue nggak minum Aqua, gue pakai minumnya yang kemasan lain lah, pokoknya ada. Ya jadi buat teman-teman lebih pintar lagi kalau nonton video, harap jangan setengah-setengah karena bakal bikin kericuhan di publik ini. Jadi kurang lebih kayak gini gambaran sumber air dari Aqua. Ibarat ini gunungnya, ini pabrik Aqua. Jadi di dalam gunung itu nyimpen aquifer guys. Nah ini adalah mata air mengalir yang biasa kita lihat. Ini berasal dari aquifer yang meluap ke permukaan. Dari mata air ini yang bakal mengalir ke sungai sampai ke danau. Kalau di sini ada tebing ya bisa jadi air terjun. Nah aquifer itu ada dua jenis guys. Ada unconfined aquifer dan confined aquifer. Bedanya apa? Kalau unconfined aquifer ini adalah air yang dangkal. Nah di atasnya itu dilapisin dengan tanah yang belum kedap air. Ini yang biasa kita pakai buat sumur bor rumahan. Tapi kalau confined aquifer itu memang murni dari pegunungan guys. Dan di atasnya itu dilindungin tanah atau bebatuan yang kedap air. Jadi nggak terkontaminasi sama aktivitas manusia. Nah air inilah yang dipakai sama Aqua. Ya sebenarnya nggak ada bedanya sama air yang keluar ini guys. Justru kalau air dari permukaan ini lebih gampang tercemar. Kalau kayak gitu harusnya iklannya jangan air terjun dong. Itu cuman gambaran aja supaya kita nangkapnya gampang. Toh air yang mereka pakai juga sama aja dengan air sungai atau air terjun dari pegunungan. Tapi balik lagi dari persepsi masing-masing ya. Gue cuma jelasin dari segi geologi aja. Gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Katanya air mineral ini dari pegunungan murni, tapi kok ternyata dari sumur bor? Lah, jadi selama ini kita minum air bor premium nih.
sebuah video sidak pabrik air mineral lagi viral. Banyak yang kaget, ternyata sumbernya bukan dari air yang netes dari tebing gunung, tapi dari sumur bor dalam yang ditanam ratusan meter di bawah tanah. Eits, tapi jangan langsung ngegas dulu. Secara ilmiah, air itu diambil dari akuifer dalam, kantong air murni di bawah gunung vulkanik. Air hujan nyerap, disaring alam selama puluhan tahun, baru dipompa naik. Jadi, walau lewat bor, sumbernya tetap dari perut gunung, bukan dari toren tetangga. Masalahnya, masyarakat keburu ngebayangin air pegunungan itu kayak di iklan. Ada kabut, batu, sama backsound lembut. Padahal secara sains, air bawah tanah juga bagian dari sistem gunung itu sendiri. Yang penting kan tetap bersih, bukan asal nempel label air suci dari nirwana. Follow kalau kamu suka bahasan kayak gini, karena kadang yang bikin heboh bukan airnya, tapi ekspektasi kita yang terlalu berimajinasi.